Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kita akan membahas tentang soal TWK HOTS tentang integritas nasional. Ya, kita akan membahas satu persatu soal tentang integritas nasional. Jika Anda teman-teman menyukai video ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel YouTube saya untuk mendapatkan soal terbaru tentang SKD tahun 2021, ya, persiapan SKD CPNS. Soal nomor 1. Selama menjabat sebagai wakil presiden, Bung Hatta aktif menulis dan berbagi ilmu mengenai koperasi. Perannya tersebut membuat beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi dari tokoh bangsa itu. Bapak Koperasi. Dari tokoh bangsa itu dapat diambil pelajaran bahwa Bung Hatta tertutup namanya oleh kebesaran nama Soekarno, tetapi tetap berwibawa. B. Merupakan salah satu tokoh paling penting yang mencetuskan perlunya koperasi. C. Selalu memikirkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat pada masa perjuangan. D. Merupakan penulis ulung yang karya-karyanya menjadi rujukan tokoh internasional. E. Seorang negarawan yang hanya memikirkan ekonomi rakyat saja. Jadi kita perhatikan soal. Selama menjabat sebagai wakil presiden, Bung Hatta aktif menulis berbagai ilmu mengenai koperasi, ya. Jadi ini adalah soalnya tentang teks soalnya adalah koperasi. Perannya tersebut membuat beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Pelajaran yang diambil adalah tertutup namanya oleh kebesaran Soekarno. Ini bukan jawaban, teman-teman. Jadi salah, ya. Merupakan salah satu tokoh paling penting yang mencetuskan perlunya koperasi. Sesuai dengan pernyataan di atas, selalu memikirkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat pada masa perjuangan. Ini bukan jawaban, tidak ada kaitannya dengan soal, teman-teman. Kemudian merupakan penulis ulung yang karyanya menjadi rujukan tokoh internasional. Tidak ada hubungannya dengan soal, teman-teman. Seorang negarawan yang hanya memikirkan ekonomi rakyat saja. Ini juga bukan, jadi yang jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut soal nomor 2. Dalam suatu kompleks perumahan kota besar, para penghuninya berasal dari suku budaya, adat, dan bahasa daerah yang berbeda. Karena adanya interaksi yang intensif, lambat laun warga perumahan berusaha mengurangi perbedaan tersebut dalam rangka mempererat kesatuan, tindakan, sikap, perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Kondisi ini semacam ini menggambarkan makna keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika berupa: A. Budaya dalam masyarakat tersebut sudah dapat mengikuti perkembangan zaman. B. Masyarakat dalam perumahan itu sudah tidak menghargai budaya asalnya. C. Proses asimilasi budaya sehingga muncul budaya baru sebagai orientasi akhir. D. Masyarakat menggunakan pendekatan akulturasi untuk mewujudkan kebersamaan. E. Masyarakat kompleks perumahan saling mengintimasi satu dengan yang lainnya. Ya, jadi kita lihat, perhatikan konteks soal. Ada perumahan, penghuninya itu berasal dari suku, budaya, dan adat daerah yang berbeda. Ya, karena adanya interaksi yang intensif, lambat laun warga perumahan berusaha mengurangi perbedaan tersebut dalam rangka mempererat kesatuan. Nah, ini adalah konteks dari soal ini, teman-teman. Jadi kita untuk A, ini tidak ada hubungannya dengan soal, teman-temannya. Jadi kita coret. Kemudian, masyarakat dalam perumahan itu sudah tidak menghargai budaya asalnya. Ini bukan jawaban, teman-teman, karena di sini tidak ada menyatakan tidak menghargai. Proses asimilasi budaya sehingga muncul budaya baru sebagai orientasi akhir, teman-teman. Nah, ini asimilasi, proses asimilasi, menurut saya ini adalah jawabannya. Karena kenapa? Asimilasi itu munculnya budaya baru akibat dari
mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada, karena jika tidak mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada, maka akan menimbulkan konflik ya. Dengan adanya itu muncullah kebudayaan baru, budaya baru di di perumahan itu, di kompleks perumahan itu. Kemudian masyarakat menggunakan pendekatan akulturasi, tidak ada hubungannya dengan soal teman-teman. Kemudian masyarakat kompleks perumahan saling mengintimidasi dan lain-lain. Berarti jawaban yang benar teman-teman adalah C. Lanjut soal nomor 3. Seringkali pengakuan terhadap keberagaman disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang berbeda sebagai cerminan sifat manusia yang ingin menonjol dan mendapat perhatian. Tindakan perilaku yang semacam itu, bentuk integritas kita terhadap keberagaman diwujudkan dengan membiarkan sebagai pengakuan hak, B. memberitahu kesalahan tersebut, C. memberikan bantahan yang tepat, D. mendorong untuk lebih radikal, E. menindak sesuai dengan aturan. Kita perhatikan lagi soalnya. Seringkali pengakuan terhadap keberagaman disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang berbeda sebagai cermin sifat manusia yang ingin menonjol dan mendapat perhatian. Tindakan perilaku semacam itu, bentuk integritas kita dapat diwujudkan ya jika adanya penyalahgunaan kemudian ingin menonjol dan mendapat perhatian, ya jawaban yang paling sesuai adalah menindak sesuai dengan aturan teman-teman. Ya, ini ya. Kalau membiarkan sebagai pengakuan hak ini bukan sebuah jawaban, memberitahu kesalahan itu bukan, memberi bantahan yang tepat bukan, mendorong untuk lebih radikal ini akan menimbulkan konflik. Ini yang menurut saya paling benar teman-teman. Ya, jadi jika ada jawaban teman-teman yang berbeda, silahkan tinggalkan jawaban di kolom komentar. Kita akan berdiskusi tentang jawabannya teman-teman. Sekarang lanjut lagi ke soal selanjutnya. Pada 20 Mei 1906, Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo dan menjadi organisasi modern pertama yang ada di Indonesia. Budi Utomo bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan mempertinggi cita-cita kemanusiaan. Perjuangan yang dilakukan Sutomo melalui Budi Utomo dalam kerangka integritas menunjukkan bahwa organisasi modern menjadi faktor yang paling efektif, penting dan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. B. Perjuangan mencapai kemerdekaan dan cita-cita bersama lebih mudah dicapai jika terorganisir dengan baik dan terarah. C. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama khusus untuk para bangsawan dan pendidikan. D. Perlawanan terhadap pemerintah penjajahan Belanda tidak cukup hanya dengan menjalankan organisasi modern. E. Budi Utomo merupakan organisasi yang diinisiasi dan menjadi fokus para dokter untuk kepentingan rakyat. Ya, jadi pertanyaan adalah perjuangan yang dilakukan oleh Sutomo melalui Budi Utomo dalam rangka integritas menunjukkan bahwa, ya, jadi kita perhatikan soalnya. Organisasi modern menjadi faktor utama yang paling penting. Nah, di sini dia belum menjadi organisasi modern teman-teman. Jadi A itu bukan sebuah jawaban. Kemudian perjuangan mencapai kemerdekaan dan cita-cita bersama lebih mudah dicapai jika terorganisir dengan baik dan terarah. Nah, apa yang dilakukan oleh Sutomo, saya rasa ini jawaban benar teman-teman. Karena kenapa dia mendirikan Budi Utomo? Agar lebih mudah diorganisir dan terarah. Itulah tujuan dari organisasi itu. Kemudian C. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama khusus para bangsawan dan pendidikan. Ya, jadi ini bukan jawaban teman-teman. Perlawanan terhadap pemerintah penjajahan Belanda tidak ada hubungannya dengan soal di atas. Kemudian Budi Utomo merupakan organisasi yang diinisiasi dan menjadi fokus
pada dokter untuk kepentingan rakyat. Ya, jadi tidak dijelaskan di atas tentang itu. Jadi jawaban yang tepat teman-teman adalah B. Mendirikan organisasi agar lebih mudah mengorganisirnya. Ya, itu. Kita lanjut soal berikutnya. Ya. Agar investasi berkembang dan keamanan pasar tetap terjaga, para pemodal swasta dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Pada umumnya, hal tersebut berupa kebijakan yang mengamankan dan menguntungkan bagi kepentingan para pemodal swasta tersebut. Pada kondisi seperti itu, kita menunjukkan integritas kita tentang kesadaran pentingnya pelestarian Pancasila untuk A. Mengembangkan kebijakan dan politik hukum. B. Mempertahankan kebijakan ramah investasi. C. Menciptakan kesetaraan perlakuan kepada asing dan lokal. D. Mengkonsekuensi kompetensi global dengan membedakan perlakuan. E. Membatasi diri pada urusan pemerintahan dan ketatanegaraan. Ya, jadi soal seperti ini, integritas kita tentang berkembangnya dan keamanan pasar tetap terjaga. Para pemodal swasta dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Nah, jika melihat kondisi tersebut, ini kata kuncinya adalah pemodal swasta ya teman-teman. Nah, kita hapus dulu. Ini adalah para pemodal swasta. Para pemodal swasta itu bisa asing dan lokal. Ya, jadi mengembangkan kebijakan dan politik hukum tidak ada hubungannya dengan soal. Kemudian mempertahankan kebijakan ramah investasi, bukan menciptakan kesetaraan perlakuan kepada asing dan lokal. Menurut saya itu jawaban yang benar, karena ini bertujuan untuk bagaimana mengamankan dan menguntungkan. Ya, konsekuensi untuk kalau D dalam membedakan perlakuan itu tidak boleh teman. Kalau membedakan perlakuan, membatasi diri itu juga tidak boleh teman-teman. Jadi jawabannya adalah C teman. Ya, itu soal tentang integritas. Jika teman-teman masih membutuhkan soal-soal lain, saya akan kembali membuat video tentang bela negara, nasionalisme, dan integritas. Jadi silahkan berlangganan channel ini agar mendapatkan info terbaru dari soal-soal TWK HOTS ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.